Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami ingin mengulangi pembacaan kitab Bidayatul Hidayah halaman 72, qauluhu wa minal haramil mahdi ma yukalu minal awqafi min ghairi syatil waqifi faman lam yashtagil bitafaqquh fama ya'khudhuhu minal madarisi haramun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal haramilan iku sangking barang haram al mahdi kang murni opo haram ma utawi barang silai mayu kalau kang den pangan opo ma minal auqafi hale sangking piro-piro barang wakofan minal awqafi halis sangking piro-piro barang wakofan min ghairi syartil waqifi sangking tampo oleh nyarataken wong kang wakof sangking tampo oleh nyarataken wong kang wakof faman muka utawi sapa ni wong faman muka utawi sapa ni wong iku lam yastagil ora ketungkul sapa man ora ketungkul sopoman bitafakuhi kelawan belajar ilmu fikih bitafakuhi kelawan belajar ilmu fikih. Fama muka utawi barang yakhudhuhu kang ngalap sapa man ing emah kang ngalap sapa man lam yastagil ing emah minal madarisi saking piro-piro madrasah minal madarisi saking piro-piro madrasah iku haramun haram faman muka waman utawi sapa ni wong iku irtakabah ngelakoni sapa man maksiatan ing maksiat turadu muka den tolak biha sebab maksiat apa syahadatuhu persaksiani manirtakabah fama muka utawi barang ya khuduhu kang ngalap sopo manirtakaba ing ma bismis sufiyati kelawan aran wong kang ahli tasawuf min bayani ma min waqfin sangking bayani may yakhudhu bismis sufiyah mi waqfin sangking waqofan aw ghairihi utawa liyani waqofan iku fahuwa muka utawi ma iku haramun haram. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangannya dari fa inna man alimta anna aktsara malihi haramun qat'an fama ya'khudhuhu min yadihi wa in amkana ayyakuna halalan nadiran fahuwa haramun li'annahu al-ghalibu 'ala dhanni. Jadi bagi siapa yang sudah mengetahui bahwa hasil kebanyakan hartanya itu adalah harta haram, fama ya'khudhu min yadihi wa in amkana ayyakuna halalan nadiran fahuwa haramun. Harta yang diambil dari orang tersebut hukumnya haram, sekalipun kemungkinan halal, kemungkinan ada halalnya. Kenapa? Li'annal ghalibu ala dhanni, li'annal ghalibu
Jadi seorang ini li annal ghalibu ala dhanni. Jadi di sini kan cuma prasangkanya di sini. Ini karena di sini sudah ada apa ya? Li annal ghalibu ala dhanni itu menunjukkan ada tanda-tanda bahwa perkara tersebut itu adalah haram. Wa in amkana ayyakuna halalan nadiron kan gini, tapi nadiron fa haramun. Jadi hukumnya haram, saya ulang lagi. Jadi harta orang yang sudah tahu bahwa kebanyakan hartanya itu adalah harta haram, maka fama ta'khudhu min yadihi fa in amkana ayyakuna halalan tapi nadiron fa huwa haramun. Jadi harta yang diambil dari orang tersebut hukumnya haram, walaupun kemungkinan halal nih. Wa in amkana ayyakuna halalan tapi nadiron fa huwa haramun. Jadi walaupun kemungkinan halal. Kenapa? Li'annahul ghaliba ala dhanni, karena ada dugaan yang kuat. Jadi li'anna ngalahakan ala dhanni ing atase penyuluh, berarti ada dugaan yang kuat bahwa perkara tersebut hukumnya haram. Wa minal haramil mahdi ma yukalu minal awqafi min ghairi syartil waqifi. Termasuk harta yang jelas haram adalah harta yang dimakan dari hasil wakofan tanpa syarat dari orang yang mewakofkan, tanpa izin dari orang yang mewakofkan. Gimana hukumnya? Ya haram. Jadi makan harta wakofan ya, hukumnya haram tanpa syarat dari orang yang mewakofkan, tanpa izin dari orang yang mewakufkan. Kalau diizin ini nanti saya wakufkan harta ini boleh makan siapa saja yang seperti ini boleh. Jadi gimana? Ya nggak apa-apa. Faman lam yastahil bitafakkuy fama ya'khudhuhu minal madarisi haramun. Orang yang tidak belajar, entah belajar ilmu saja, di sini bitafakui belajar. Jadi orang yang tidak belajar kemudian mengambil harta dari sekolah-sekolah yang mana hartanya itu memang diwakafkan buat sekolah tersebut. Artinya gini, ada harta wakafan bagi orang yang mau belajar ilmu fikih. Li'annal fikih salain fikih itu 3, fikih, hadis, tafsir. Jadi saya ulangi lagi. Jadi seumpama ada orang nih, ada harta diwakafkan kepada madrasah. Buat siapa? Ini beras sekian, ini uang buat makan anak yang belajar. Ternyata ada orang yang tidak belajar mengambil harta tersebut. Bagaimana hukumnya? Ya haram. Hukumnya haram. Bisa ulangi lagi. Jadi kalau ada faman lam yastaghil bitafakkuy fama ya'khudhu binal madarisi haramun. Jadi di sini contohnya di sini ada harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang mau belajar ilmu, belajar. Bagi orang yang ternyata di sini ada orang faman lam yastagil bitafakkuy fama ya'khudhu minal haram. Orangnya tidak belajar ternyata mengambil harta untuk dimakan barang wakofan tadi, wakofan yang ada di madrasah-madrasah. Bagaimana hukumnya? Ya haram, karena dia tidak belajar. Sedangkan harta yang diwakafkan itu adalah buat orang yang mau belajar ilmu fikih. Wa man irtakaba maksiatan turaddu bisabiha syahadatuhu
fama ya'khudhuhu bismis sufiyya min waqfin aw ghairi fahuwa haramun. Sekarang orang melakukan maksiat, maka persaksiannya ditolak. Orang yang melakukan maksiat, persaksiannya itu tidak bisa diambil, tidak memenuhi syarat. Seperti apa? Ada orang menjadi saksi dalam pembunuhan, menjadi saksi dalam zina, dalam masalah menuduh. Bagaimana? Maka orang yang maksiat itu tidak bisa menjadi saksi. Kalau ternyata dijadikan saksi, saksinya tidak sah. Oh, ini saksinya harus orang dua. Ternyata salah satunya adalah orang yang melakukan, maka satunya tidak sah. Jadi berarti gimana? Kurang saksinya. Ternyata orang yang melakukan maksiat itu karena dia itu sudah menganggap menjadi saksi. Akhirnya dia mengambil harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang tasawuf. Wakaf awairihi isinya sodakoh yang ditentukan bagi orang-orang yang tasawuf. Ternyata orang yang menjadi saksi tadi mengambil harta tersebut. Bagaimana hukumnya? Haram. Saya ulangi. Wa manir takaba maksiatan turaddu biha syahadatu. Orang yang melakukan maksiat, persaksiannya tidak bisa diterima. Kemudian fama ya'khudhu bismis sufiyya min waqfin aw ghairi fahuwa haramun. Ternyata di sini ada harta yang diwakafkan buat orang-orang sufi, atau ghairihi min waqfin au ghairihi isinya seperti sedekah yang ditentukan kepada orang-orang yang sufi. Ternyata orang tersebut mengambil, diberi ongkos, ini hasilnya. Itu gimana? Haram. Untuk mengambil karena dia punya apa? Punya gaji dari perbuatan, gimana? Haram. Dia tidak termasuk. Li'annahu lam yastahiqqu dzalika, karena orang yang maksiat yang jadi saksi itu tidak masuk, tidak berhak mengambilnya. Kenapa? Li'anna sufiyya humul ladzina waqifu ma'al adab syar'iyyah zahiran wa batinan. Jadi orang yang masuk sufiyah itu orang-orang yang mewakaf, punya akhlak adabiyah secara syarak, zahir dan batinnya. Nah, kalau melakukan maksiat secara batin tidak bisa, tidak ada adab itu namanya. Makanya persaksiannya ditolak. Sehingga orang yang melakukan dosa yang jadi saksi itu dikasih uang atau mengambil uang dari wakofan tadi, wakofan yang ditentukan kepada ahli sufi atau sodakoh yang ditentukan buat ahli sufi. Maka gimana? Haram hukumnya. Harta yang diambil oleh orang yang sudah melakukan maksiat itu hukumnya haram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad dzakarna lan teman-teman nutur sapa ingsun. Wa qad dzakarna lan teman-teman nutur sapa ingsun madakhila syubhati ing pira-pira nggon mlepuni subhat. Ing pira-pira nggon mlepuni pira-pira subhat, kambil salah satu jamaknya. Ing pira-pira nggon mlepuni subhat, wal halalilan halal lan barang halal, wal haramilan barang haram, fi kitabin ing dalem kitab, mufradin kang den ijaaken opo kitab, min kutubi ihya'i ulumiddin, saking pira-pira kitab ihya ulumiddin, saking pira-pira kitab ihya ulumiddin. Fa'alaika mukana taponu sira, fa'alaika mukana taponu sira bi talabihi kelawan nupre ihya ulumiddin, kelawan nupre ihya ulumiddin iku faridatun wajib,
iku faridatun wajib apa ma'rifatu halal wa talabah ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam, ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam kas sholawati kaya pira-pira salat al khamsi kang limu apa sholawat, kang limu apa sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad dzakarna madakhil as-subuhati wal halali wal haram fi kitabin mufradin min kutubi Ihya'i Ulumiddin fa 'alaika bi talabihi. Saya sudah nih Kiai Musannif Abi Hamid Muhammad bin Muhammad menjelaskan bahwa beliau itu sudah menjelaskan tentang perkara yang subhan halal dan haram di dalam kitab yang tersendiri. Mana? Dari kitab Ihya Ulumiddin. Jadi untuk itu fa'alaika bitalabihi, kita itu supaya bisa mempelajari kitab Ihya Ulumiddin tadi. Kenapa? Fa inna ma'rifatal halali wa talabahu faridatun ala kulli muslimin kas-shalawatil khamsi. Sebab mengetahui perkara yang halal, mempelajari perkara yang halal, hukumnya wajib bagi setiap orang Islam sebagaimana sholat 5 waktu. Jadi belajar nih untuk mengetahui perkara yang halal dan haram itu hukumnya sama dengan melakukan sholat 5 waktu wajib. Ini hukumnya wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal farju anapun utawi farji iku fafalhu muka ngreksa sira ing farji. Iku fafalhu muka ngreksa sira ing farji angkul 5 saking saben-saben barang haram, saking saben-saben barang harrama kang ngaromaken ing masopo Allah Ta'ala wakun lan ono sira iku kama kala kaya oleh dawuh sapa Allah Ta'ala dawuh walladzina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ing da walladzina lan wong akeh silai alladzin hum kang utawi alladzina li furujihim maring pira-pira farjini alladzina iku hafizuna wong kang padha ngreksa sapa alladzina iku hafizuna wong kang padha ngreksa sapa alladzina illa ala azwajihim angin ing atase pira-pira bojone alladzina auma utawa amat malakat kang miliki apa aimanuhum pira-pira tangan tengene alladzina fa innahum muqassatuhuni alladzina iku ghairu malumina ora pira-pira wong kang den woto wala tasilulan ora bisa tumeka sira ila hifdzil farji maring ngreksa farji illa bihifdzil aini angin kelawan ngreksa meripat an-nadhari saking ningali wa hifdzil qalbi lan ngreksa ati anit tafakkuri saking pikir-pikir wa hifdzil qalbi lan ngreksa ati anit tafakkur saking pikir-pikir wa hifdzal qalbi lan ngreksa ati anit tafakkuri saking mikir-mikir wa hifdzil batni lan ngreksa weteng anis subhati saking subhat wa anis sibai lan saking war fa inna hadza muqassatuni ikilah arba'ah isin nazar tafakkur subhat dan siba iku muharrakatun pira-pira perkara kang ngubahaken li syahwati maring syahwat
wa maghari suhulan piro-piro gontu mancepe syahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal farjuh fahfalhu an kulli ma harramallahu ta'ala wa kun kama qala Allahu ta'ala walladzina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Di masalah farji wa amal, jadi farji itu harus dijaga dari setiap perkara yang haram, seperti jangan melakukan zina, hindari zina, hindari liwat itu wati atau jima dari belakang. Wal mustahilil mati ma'amisliha, dan juga orang ini sama berarti ini sama orang perempuan ini. Wal musahaqati lil mar'a ma'amisliha wal mufakhadha, kalau di sini perempuan sama perempuan, mufakhadhah lirajul ma'al misli berarti ini isinya laki-laki sama laki-laki. Wal istimna bil yadi wal wad'i fil hadi wa qablal ghusli wa ityanul bahimah. Jadi farji itu benar-benar dijaga dari setiap perkara yang diharamkan, sebagaimana Allah ini harus dijaga dari setiap perkara yang diharamkan oleh syariat. Wa kun kama qala Allah, jadi kita itu supaya dianjurkan untuk tetap berpegang teguh pada firman Allah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim walladzina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi orang-orang harus, jadi sebagai orang Islam, orang yang beriman, supaya bisa menjaga farjinya, kecuali terhadap suami atau kecuali seorang budak pada sayyidnya. Kalau ada orang perempuan dijual belikan dan dia tahu bahwa dijual, ternyata dia diam, berarti dia mengakui bahwa dirinya itu seorang budak, sehingga nanti ketika sudah dibeli, bagaimanapun dengan saya itu terserah, kerja tapi tidak dibayar, ya nggak masalah, karena dia memang seorang budak. Nah, ternyata budak tadi itu hamil. Berarti melakukan dengan sayyidnya hamil, berarti gimana? Nggak apa-apa, karena sayyid. Nah, anaknya nanti, tapi anaknya jadi bukan anak yang merdeka, anak seorang anak budak. Kemudian budak yang sudah melahirkan anak dari majikan namanya umul walad. Wala tasilu ila hifdzil farji illa bi hifdzil aini anin nazari. Wa hifdzil qalbi anit tafakkuri wa hifdzil batni anis subhi wa anis sibai. Jadi menjaga farji tidak bisa sukses, tidak bisa berhasil kecuali dengan menjaga mata dari penglihatan. Mata itu sangat berbahaya. Coba kalau kita ingat kisahnya Nabi Daud, apa? Gangguan apa Nabi Daud itu? Cobanya apa? Mata. Jadi di saat ini namanya iblis. Pada suatu hari ada seekor burung hinggap di jendelanya Nabi Daud. Burungnya sangat baik sekali, sangat bagus, warna-warnanya bagus. Akhirnya Nabi Daud itu tertarik. Sampai jadi burung yang ada ketika mau ditangkap terbang, nggak jauh dari tempatnya sehingga dikejar. Sampai pada akhirnya burung itu sampai di alas, di mana di sana ada sebuah kolam yang buat mandi. Pada waktu itu
ada seorang perempuan yang sedang mandi. Nah, istri dari Pak Uria. Ketika Nabi melihat orangnya cantik, bajunya, rambutnya panjang. Akhirnya, nah pada zaman itu, kalau ada orang laki-laki senang kepada istrinya orang, boleh diminta. Kalau diperbolehkan dengan saya, boleh dinikah. Ini pada waktu zamannya Nabi tahu seperti itu. Ini ketika terjadi itu kan datangnya dari melihat. Nah, makanya di sini tidak akan bisa berhasil menjaga farji tanpa adanya menjaga lisan mata, tanpa menjaga hati. Jadi yang harus dilihat ini menjaga mata, menjaga hati. Hati dari berpikir. Jadi menjaga farji bisa berhasil dengan cara menjaga mata dari melihat suatu perkara yang tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Dan juga tidak bisa berhasil dengan cara tanpa menjaga hati. Jadi menjaga farji tidak akan bisa berhasil tanpa menjaga hati. Jadi menjaga hati, menjaga mata, menjaga hati, menjaga perut, menjaga perut. Jadi menjaga hati bisa berhasil dengan cara juga menjaga hati. Dari apa? Anit tafakkuri, dari berpikir. Dan berpikir dalam fi mahasini ma yustahab, berpikir tentang perkara-perkara yang baik dalam syahwat. Menjaga perut dari perkara yang syubhat, menjaga perut dari rasa kekenyangan. Itu gimana? Itu tidak boleh. Jadi kalau ingin berhasil menjaga farji harus bisa menjaga mata dari melihat perkara yang tidak diperbolehkan dilihat. Harus bisa menjaga hati dari pemikiran-pemikiran yang kotor. Harus menjaga perut dari makanan yang subhat dan makanan dan menjaga dari perkara yang subhat serta kekenyangan. Kenapa kenyang nih? Terlalu kekenyangan dari perkara yang halal itu hukumnya haram. Lalu bagaimana nanti kalau kenyang dengan perkara yang justru lebih parah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma fa inna hadhihi muqassatuhuni arba'ikum muharrakatun piro-piro perkara kang ngubahaken lisyahwati maring syahwat wa magharisuha lan piro-piro nggon tumancepe dasare syahwat. Jadi kita itu harus bisa menjaga dari perkara 4 nih. Kalau ingin berhasil menjaga farji, harus kita itu bisa menjaga 4 perkara. Isinya apa? Melihat, berpikir, subhat, kekenyangan. Jadi kalau kita hindari masalah ini, maka hasilnya juga akan baik. Fa inna hadhihi muharrakatun lisyahwa wa magharibuha. Jadi 4 perkara itu termasuk yang menggerakkan kepada syahwat. Jadi melihat mana tadi? Hadil arba. Melihat, berpikir, subhat, kekenyangan,
itu termasuk perkara-perkara yang bisa menggerakkan kepada syahwat dan bisa merupakan penggerak dan tempat tumbuhnya syahwat. Jadi tumbuhnya syahwat itu juga dari perkara tadi. Dari apa? Satu, berpikir. Melihat, berpikir, subhat, kenyang. Itu 4 perkara yang bisa menggerakkan kepada syahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal yadani anapun utawi tangan loro. Wa amal yadaini anapun utawi tangan loro iku fafalhuma muka ngreksa sira ing yadaini. Muka ngreksa sira ing yadaini. Wa amal yadani anapun utawi tangan loro iku fafadhuma muka ngreksa sira ing yadani. Iku fafadhuma muka ngreksa sira ing yadani an tadriba saking oleh mukul sira. Saking oleh mukul sira bihima kelawan karone yadani musliman ing wong Islam. Au tatana wala uta merkole sira. Au tatana wala uta merkole sapa sira bihima kelawan yadaini. Merkoleh malan ing bondo haraman kang haram. Au tu adziyah utawa nglarakaken sapa sira utawa nglarakaken sira bihima kelawan yadani. Mireng ahadan ing wong siji minal khalqi kang saking makhluk. Au takhuna utawa citra sira bihima kelawan yadani fi amanatin ing dalem amanat. Au wadi'atin utawa titipan. Wataktubulan nulis sira bihima kelawan karone yadani ma ing barang silaima laya juzu kang ora wenang apa anatku ngucap. Opo annutku ngucap bima kelawan ma bima bihi kelawan ma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal yadan fafadhuma an tadriba bihima musliman au tatanawala bima malan haraman. Sekarang masalah kedua tangan. Kedua tangan itu kita harus menjaga dari perbuatan yang tidak baik seperti memukul orang Islam tanpa suatu alasan, atau menyakiti dengan tangan pada salah satu. Berarti kalau menyakiti dengan tangan gimana? Dengan cara dirampok gitu. Dengan cara dipukul itu masuk. Jadi antadriba jangan sampai kedua tangan dibuat memukul tanpa suatu alasan. Atau autatana wala bihima malan haraman. Atau untuk mendapatkan harta yang haram, jangan. Apalagi perkaranya yang haram yang mau dicuri atau gimana. Atau menyakiti dengan tangan. Ya seperti memukul, menampar, itu warna isinya. Saya ulangi. Autu adzya bihima ahadan minal khalqi, atau menyakiti menyakiti orang lain dengan kedua tangan, atau khianat di dalam masalah amanah, atau dalam segi masalah wadi atau titipan. Watuk tabulan ten tulis bismillahirrahmanirrahim. Watak tubulan nulis sira bihima kelawan karoniyada nima ing barang silai malai juzu kang ora wenang opo anutku.
ngucapakan bihi kelawan mengucapakan bihi kelawan ma. Fa innal kolama moko satune kalam pen iku ahadul lisanaini salah sijine lesan loro. Iku ahadus salasaini salah sijine lesan loro. Fafal moko ngrekso sira al kolama ing kalam emma saking barang amma saking barang yajibu kang wajib apa hifdzul lisani ngrekso lesan anhu saking anhu saking emak. Watuk tabu bihima malaya juz annutku bihi. Jadi dan dijaga, kedua tangan itu dijaga dari perbuatan menulis atau mengucapkan. Jangan sampai menulis sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Jadi kalau nulis sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan masalah negara atau apa, saya ulangi lagi, menulis perkara yang tidak boleh ditulis itu haram lah. Seumpama kita itu menulis suatu cerpen gini, cerpen pendek. Nah isinya dengan cara membaca cerpen itu orang bisa berubah, bisa seperti sehingga berani melakukan suatu perkara yang tidak seharusnya dilakukan. Gimana? Dosa ya dosa. Jadi kita itu harus bisa menjaga di sini. Jangan menyakiti orang, jangan mengkhianati dengan kedua tangan. Titik. Dan jangan sampai menulis suatu perkara yang tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Tapi fahfad al-qalama amma yajib hifdzul lisan an. Fa innal qalama ahadul lisan. Jadi tulisan itu salah satu dari kedua lidah. Untuk itulah kita harus bisa menjaga pensil tadi dari perkara yang tidak seharusnya dilakukan. Jadi tulisan nih, kalau pen itu termasuk salah satu dari kedua mulut. Cuman fa innal qalama ahadus lisana ini, salah satu dari kedua lisan itu adalah kamu. Fafal muka ngrekso sira al qalama ing alam amma saking barang silaima yajibu kang wajib apa hifdzul lisan ing ngrekso lisan. Apa hifdzul lisan ing ngrekso lisan anu saking wa ammar rijlani anapun utawi sikil loro. Wa amma rijlani anapun utawi sikil loro iku fafadhuma muka ngrekso sira ing rijlani. Muka ngrekso sira ing rijlani antansi saking yen to lumaku sira, saking yen to lumaku sira bihima kelawan rajulani ila babi sultanin maring lawangi raja. Walimin kang zalim sapa sultan fa innal masyah muka satune lumaku ila salatin maring pira-pira raja al-zulmati kang padha nganiaya sapa salatin min ghairi daruratin saking tanpa darurat, min ghairi daruratin saking tanpa darurat awar hakin utawa au irhaki masato mendatangi maksiat.
Fa innal masya moko satuni lumaku ila salat ini maring pira-pira raja azulmati kang padha ngani ngoyo sapa salatin min ghairi daruratin saking tanpa darurat wa irhaqi maksiatin lan nekani maksiat iku kabiratun dosa gedhe apa masyu ila salati ala dzulmim ing atase ngani ngoyoni salatin wa qad amar lan teman-teman perintah sapa Allah Ta'ala perintah bil i'radi kelawan mingu anhum sangking salatin fi qouli ta'ala ing dalem dawuh Allah Ta'ala wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakum nyatane wala taskanu lan ojo condong sira kabeh ilal ladzina maring wong akeh silai alladzin zalamu kang padha zalim sapa alladzina fatamassakum moko ngenani ing sira kabeh apa annaru neraka al ayatah maca sira ing iki ayat nyempurnanu sira ing iki ayat wa huwa utawi masu ila salatin iku taksirun ngakehaken li sawadihim maring golongane alladzina maring golongane alladzina maring golongan wa ing kana lan lamun ono apa zalika mengkunu masyu ila salasati iku bisabab iku lisababi talabi madihim krono sebab nupre pondoni fa innal masya moko satune lumaku ila salatini mari pira-pira raja almati kang padha ngani ngoyo sapa salatin min ghairi daruratin saking tanpa darurat wa irhaqi maksiatin lan nekani maksiat iku kabiratun dosa gedhe fa inna moko satune masya ila salatin iku tawaduun andap asur wa ikramun lan mulyaaken lahum maring salatin ala dzulmihim ing atase ngani ngoyo salatin wa qad amaru lan teman-teman perintah sapa Allah Ta'ala perintah bil iradi kelawan mingu anhum saking alladzina fi qouli ta'ala ing dalem dawuh Allah Ta'ala wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakum ilan nar al ayah wa ammar rijlani jadi sedangkan wa ammar rijlani fafadhuma antamshiya bihima ila haramin aw tas'a bihima ila babi sultanin zalimin di kedua kaki supaya dijaga jangan sampai niki
berjalan menuju tempat yang haram, atau pergi ke rumah pegawai pemerintahan, pergi ke sana. Pemerintah yang zalim. Fa innal masyah ila salatin al-dhulmah min ghairi darit wa irhakin. Jadi jangan sampai nih punya kaki digunakan berjalan untuk menuju perkara yang haram, seperti ingin mencuri. Ya salah, kaki dibuat mencuri itu gimana jalan berjalan? Ya haram. Jangan sampai termasuk haram lagi nih pergi ke rumah pejabat minta bantuan. Pejabat gimana? Tidak boleh. Fa innal masya ila salat ini al-zalma min ghairi daratin wa irhakin maksiatun kabirah. Berjalan ke rumah raja pemimpin yang zalim tanpa dalam keadaan terpaksa dan melakukan maksiat itu adalah dosa besar. Jadi nih, pergi ke rumah raja, ke rumah pemerintah untuk apa? Minta bantuan, pergi ke rumahnya. Fa innal mas, jadi pergi ke rumah pejabat tanpa dan keadaan terpaksa atau melakukan maksiat itu adalah dosa yang sangat besar. Fa innahu tawaddu wa ikramu lahum ala dzulmihim. Jadi kalau pergi ke rumah pejabat itu termasuk orang tersebut menghormati pejabat tersebut. Ini. Jadi pergi ke rumah pemerintah itu termasuk sopan santun, termasuk jadi kita pergi ke rumah pemerintahan, kita itu termasuk menghormati orang tersebut. Bagaimana lah orang faqalah Allah berfirman waqad amarkum. Jadi Allah itu melarang kita untuk masalah farji, kedua tan, akhiri wanan. Jadi Allah memerintah kepada kita, memberi anjuran kepada kita agar supaya kita itu jangan sekali-kali minta bantuan ke pemerintahan. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa huwa taqsirun lisawadi. In kana dzalika bisa talabihim talabi malahu malihim fahuwa sa'yun ila haramun wa huwa utawi masyu ila salatin iku taksirun ngakehaken lisawadi maring golongani sinten iki salatin wa in kana dzalika lisabab man fahuwa. Jadi wa in kana dan lamun ono apa dzalika mengkono masuk ila sayatin iku li sababi talabim krono sebab nupri bondoni salatin fahuwa muka utawi masuk ila salatin iku sa'yun lumaku ila haramin maring barang haram. Jadi kedua kaki itu juga supaya dijaga. Jangan sampai kita itu nantinya wala tarkan bismillahirrahmanirrahim Allah wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar.
Jadi jangan sampai kita itu merasa senang kepada orang-orang yang zalim, sekalipun kita itu nantinya masuk neraka. Wa huwa taksir lisawadihi, pergi ke rumah pejabat. Di sini bisa babi tolabihi fahuwa sa'yun ila haram. Jadi kalau demikian untuk apa? Untuk mencari uang. Ini berjalannya itu hukumnya haram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala lan teman-teman dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh sapa Nabi man tawadha indahu man tawadha man utai sapa ni wong. Man utai sapa ni wong iku tawadha andap asor sapa man liwan yen maring wong sugih. Sholihin kang soleh sapa ligina krono suki man oni ligina krono suki oni dhahaba muko ilang apa thulusa dini rong perteloni agamuni man ilang 2/3 agama. Jadi kalau menghormati, ini menghormati ulama yang kaya raya, tapi niatnya karena dia itu adalah orang kaya, gimana? 2/3 imannya hilang. Fama dhannuka bighina zalim wa ala jumlati. Wa qala lan teman-teman dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh man tawadhu aliyan sholikan ing dawuh man tawadhu man utawi sapa ni wong iku tawadhu andap atur sapa man liwaniyen maring wong sugih sholihin kang bagus sapa wani linahu maring sugih krana sugih kon dhahabak muka ilang apa thulusa dinihi rong pertelone agamane agamoniman wa hadza utaika salasa sulusa iku fi ghaniyan ing dalem wong sugih sholihin kang saleh sapa wani fama muga itai apa dhannuka utai penyunu sira bil ghina kelawan wong kang sugih zalim kang zalim wa ala jumlatih. Jadi Rasulullah dawuh bagi siapa yang menghormati orang soleh karena kekayaannya maka 2/3 hilang. Jadi 2/3 agamanya itu sudah hilang. Fama dhannuka bil ghani, dari kami cukup sekian, apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.